ingin memenangkan dengan skor penuh, jadi langsung saja ini dia in game. Langsung di game yang pertama, match kita yang terakhir. Benar sekali, Albert coba untuk mainin dari sisi Fredrin Jungler untuk di game kita yang pertama. Sudah mengarah ke area orange buff, tapi lihat Finn sudah bermain cukup jauh, memantau pergerakan dari sisi Kattenberry. Dan terlihat dari sisi mid lane sudah ada inisiasi dari Rogyu untuk membackup terlebih dahulu terhadap Fabian. Dan Finn nampaknya harus cukup mundur dan nggak mau terlalu overcommit untuk mengganggu pergerakan dari jungler Kokos di sini. Yap, ini dari Finn-nya pun dengan Ruby yang dia gunakan setidaknya ini pun nanti akan menjadi satu misi yang sangat baik sekali. Di area yang berbeda, Albert dengan Fredrin-nya yang udah dijadikan jungler langsung aja masuk ke dalam area dari Purple Buff. Di bawah, Cloud dan juga Clean mereka akan bertemu di area Godland itu sendiri. Yes, tepat sekali. Dan masih belum ada inisiasi lebih lanjut, belum ada skirmish. Kedua belah jungler diberikan space untuk berkutat terlebih dahulu. Walaupun sudah ada skirmish yang terjadi, baru saja dibahas Finn. Coba untuk kasih distraction, tapi nampaknya hampir saja ada follow up lebih jauh dari anak-anak Kokos terhadap dirinya. Mungkin ini sudah boleh diketahui pergerakan oleh Albert dan bahkan masih dengan bentuk mundur belakang masih bisa bertahan, ternyata tidak first blood. Presented by BCA berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Oke, itu tadi first blood yang memang terlihat ya. Albert di sini badannya kuat banget loh. Barusan juga Decimat sudah dikeluarkan. Enggak tadi sepertinya ada Asurai memang sudah dikeluarkan juga dari Mortal Coil-nya yang dimiliki oleh Kattenberry. Plus tadi Retribution juga digunakan. Hanya saja itu pun tidak memberikan efek apapun gitu loh ke tubuh dari Fredrin. Fredrin still alive dan kita bisa lihat Turtle Camp presented by Lita di mana sudah mulai di setup oleh anak-anak dari RRQ Hoshi. Kedua belah jungler dari kedua belah tim sudah mulai akan bertemu, tapi lihat dari top lane R7 berhasil mempanis karya Wihan di mana Wihan tidak sempat untuk bertahan. Udah ada satu Black Dragon Form juga untuk akan lepas lada tepat karya tubuh dari Kattenberry di follow dengan ada satu buah circle eagle. R7 terlalu dalam, maju dia pun harus tewas di tangan anak-anak Kokos. Distraction yang diberikan pun langsung dibalaskan dengan adanya turtle yang berhasil di-secure oleh seorang Albert. Terlihat tadi ya ada satu bantuan yang dimiliki oleh Matilda langsung dikeluarkan olehnya, memanggil Martis langsung. Skylar di bawah sama-sama level 4 masih farming terhadap wave minion. Namun sekarang kita lihat dulu head to head presented by Koda Shop antara dua fighter yang dijadikan jungler untuk di game yang pertama di match kita yang terakhir. Masih sama-sama equal, walaupun sini Kattenberry masih belum dapetin kesempatan untuk masuk ke area objektif jungle-nya. Dan belum ada penggangguan yang cukup signifikan karena dari kedua belah romer tahu betul ini adalah hero fighter yang punya durable juga, masih bisa nahan. Ivan Vandet hanya menarik oksigen saja di area. Wah, oksigen, udara ya. Iya, hanya udara, angin, lalu apalagi itu di bagian bawah. Untungnya Skylar masih berhasil pergi dari area tersebut walaupun terkena tadi beberapa hit yang dikeluarkan lewat Federal Strike yang dimiliki oleh Parsha. Yes, harus berhasil mundur, masih belum berhasil untuk di pick off nampaknya, dan nampaknya udah terlihat dari sisi Skylar kembali mengarah ke area laning phase yang dia miliki di area top lane. Pertikaian tiada henti antara Weihan dan juga R7 juga udah mulai terlihat, dan dari sisi Finn udah mulai coba untuk hold on posisinya terlebih dahulu, memantau pergerakan pertikaian daerah mid lane antara kedua belah high ground defense ini baru cukup sengit, di mana pemukulan mundur pun kerap kali terjadi. Udah ada satu pertemuan, ada konek-konek satu member di kolab dengan buat Crystal di sisi lain. Triple World Revelation juga Federal Strike langsung dibuka gitu saja, namun sayang sekali harus tewas. Tumbangkan lagi double kill untuk seorang Albert, looking for another kill, tapi nampaknya Albert merasa cukup puas. R7 datang, Albert coba untuk kasih follow up, tapi ada Weihan yang datang di belakang Albert. Ini membuat Albert langsung reset mundur ke area belakang. Tapi kuat banget ya, kelihatan ya. Fredrin kuat banget loh, berada di tengah-tengah dari pusat damage yang dihasilkan oleh pemain dari Kokos. Turtle Camp presented by Lita pun sudah terlihat kembali. Turtle pun sudah siap untuk langsung diamankan oleh kedua tim ini. Tapi setup sudah mulai dilakukan juga oleh pemain dari Kyoshi. Wings by Wing baru aja landing di area dari inner turret yang ada di tengah. Namun Matilda belum mau terlalu maju. Federal Strike dikeluarkan pula, clear terhadap wave minion. Namun di area dari Turtle, Albert sudah siap untuk memulai invasinya. Nampaknya Turtle kini bakal jatuh ke tangan Aran. Terlihat satu buah Makandat masih belum kena terhadap target sasaran. Kattenberry pun gak bisa melakukan apapun, hanya bisa merelakan saja
kali kedua anak-anak RRQ masih berhasil secure objektif tersebut. Dan outer energy shield-nya pun sudah hilang. Belum ada satu member pun yang berhasil melakukan plating, baik di gold pun dan juga di area mid dan top. Di area top lane sudah ada satu falling salmon yang dibuka hanya untuk melakukan clearing. Setelah selesai, Wihan pun mundur ke area lini belakang. Yap, betul sekali. 4 player bahkan barusan ada di area bottom lane, tapi duanya sudah bergerak ke area dari River. Matilda mencoba untuk bisa mengezoning, tapi apalah daya di sana rumputan begitu gelap di bagian depan agak ngilu-ngilu juga tuh kalau mau masuk tuh. Harus hati-hati terlebih dahulu. Tadi Albert coba untuk play maju nama Vended, lagi-lagi tidak kena. Rogue still alive, belum mau di overdive oleh Albert dan kawan-kawan. Dia prefer untuk memantau pergerakan. Fokus utama dari kedua belah tim adalah menghancurkan turret yang sedari tadi pertahanannya benar-benar sangat-sangat kuat, tapi Rogue masih bisa mundur untuk kali kedua. Terlihat dengan adanya Cottonberry yang menghindari serangan yang diberikan. Gak mau lagi-lagi di follow up. Albert lagi-lagi follow, lagi-lagi mundur terlebih dahulu. Dan nampaknya ini sulit banget sih Kokos dan juga RRQ untuk masuk ke area objektif turret, karena dua-duanya sama-sama punya penjagaan yang ketat banget loh. Ini Albert ya, selagi tidak ada burst damage ataupun DPS yang sangat-sangat besar di bagian depan untuk bisa menghantarkan damage ke arah tubuh Albert ini nggak bakal tumbang sih. Karena kalau sesama fighter, ini mau sampai entar tengah malam jam 12 jam 1-an juga masih diladenin tuh. Makanya ini mereka sama-sama bukan tipikal hero early advantage yang bisa panis sih. Dan ini mereka bakal ngandelin potensial late game ya dengan dua belah marksman. Tapi Roju lagi-lagi berhasil menghindari serangan dengan adanya satu buah flicker, flick out save the day. Dia masih bisa mundur ke area belakang dan berhenti sampai di 3-4 kill count. Dari segi network jelas delete oleh RRQ dan ini dipengaruhi dengan adanya turtle 2 kali di secure mungkin oleh anak-anak RRQ. Yap. Skylar kali ini berada di area di mana di tengah pun sudah mulai dia makan, berarti ini dari wave minion pun sudah diberikan kepada dirinya, mempercepat lagi bagaimana perolehan gol. Ya, Finn mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Parsha, namun masih gagal sejauh ini. Dan juga Matilda Cycling Eagle sendirian mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi dan di bagian belakang. Coba lihat, Black Dragon Bomb siap untuk landing, tapi untuk turtle-nya pun masih stay berada di area tersebut. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert, tapi ruginya menjadi korban dari pergerakan Martis. Hanya saja untuk kali ini double kill pun didapatkan oleh Clay dan 3 player yang dimiliki oleh Kokos mulai tumbang. Nice move, perfect turtle untuk RRQ. 2 sudah tumbang, 3 bahkan dibalaskan dengan area 1. Di skill dan ada 1 struktur bangunan center turret yang diamankan. RRQ Hoshi akan mendapatkan vision jauh lebih luas ketika middle turret dari Kokos harus tumbang. Mereka bisa saja untuk melakukan invasi terhadap jungle, tapi kalian juga bisa banget buat catat yang ada di bawah ini. Ada kode grab.to/ppe, itu ada diskon sampai dengan 50%. Yap, jadi ya Federasi Trap dikeluarkan guna untuk bisa menghilangkan wave minion agar mereka tidak perlu terlalu maju gitu loh. Karena di depannya kan sudah ada penjagaan tadi yang dilakukan oleh pemain Arkeosi. Ruby-nya mencoba untuk ngezoning sendirian, cukup kuat dia untuk pin kali ini. Tapi di bawah Esmeralda dan juga Yuzong masih belum berakhir cerita dari kedua hero ini. Masih Infinity War, tapi slow but sure jawaban dari Arkeosi sudah mulai terlihat. Avengers connect karena satu member Cottonberry coba untuk play mundur ke arah belakang di follow dengan area 1. Buah PSS untuk mendistraction pergerakan dari Arkeosi, tapi Albert maju ke depan, masih ada wings by wings di follow dengan area 1. Keluar luar yang dibuka oleh seorang Glay. Lihat efek kebablasan yang diberikan membuat shutdown berhasil diterapkan, tapi Skylar berhasil mempanis ke area Fabian harus tumbang. Coba untuk mau lebih, tapi nampaknya udah terlihat satu buah pembelaan dari Cottonberry. RRQ Hoshi langsung mundur, begitu juga dengan Kokos. Lama kan tadi Albertnya kan stay di situ untuk ditumbangin karena emang damage yang dimiliki oleh pemain Kokos juga sepertinya itu berpusat kepada clean-nya. Tapi dari berbeda, Finn ya berhasil menjadi korban dari Berry. Itu tadi decimate-nya udah on point banget, dan dimana untuk movement speed-nya, attack speed-nya dari decimate-nya udah aktif kembali, siap untuk dihantarkan ke arah player lain. Hanya saja belum sampai ke tujuan, dan sekarang Lord Camp Besam Galaxy pun sudah terlihat. Yes, sudah terpantau Lord yang pertama. Belum di poking, nampaknya dari Kokos masih belum dapatkan pertukaran ya. Turret dari RRQ Hoshi pun belum bisa mereka gapai. Tersentuh pun hanya Stuil di area bottom lane. Dan di menit ke-9 ini dari RRQ Hoshi masih konsisten untuk melakukan leading terhadap gold yang mereka miliki. Lord coba di poking, Rogue mantau pergerakan dari RRQ Hoshi. Cottonberry pemegang retribution berada tepat mengoptimalkan posisi nyamannya untuk melakukan steal. Dilihat Finn, berikan distraction, mukul mundur Rogue, conceal.
sudah diaktifkan dan kemungkinan besar dan sudah pasti Lord nampaknya akan jatuh secara cuma-cuma ke tangan anak-anak RRQ Hoshi. Yap, tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Plus sekarang mereka akan melakukan invasi lagi loh ke area Purple Puff yang dimiliki oleh Kokos. Coba lihat, Albertnya pede banget sendirian maju terus gas. Karena mereka sangat-sangat yakin ini seperti yang masih belum cukup nih untuk bisa menumbangkan keseluruhan pemain dari RRQ Hoshi. Mau nggak mau mereka harus menerima nasib kalau dari area jungle-nya sudah diinvasi, sudah dikuasain oleh RRQ. Yes, tepat sekali. Lord yang pertama pasti akan memberikan dampak yang besar. Mengingat Inner Turret akan menjadi jawaban dan akan diruntuhkan. Sudah terlihat setup 5 member Kokos. Esmeralda pun harus pulang karena ini belakang terlebih dahulu. Coba untuk play mundur dengan ada Mortal Coil. Dari sisi Cotton Beer, Inner Turret tak terselamatkan. Lord sedang dalam perjalanan menuju Inner Turret selanjutnya di area top lane. Terpantau dengan adanya CCTV yang memantau pergerakan Lord tersebut. Di area objektif top langsung dikawal dengan beberapa member RRQ Hoshi. Dan nampaknya ini base bakal menjadi tujuan fokus buat RRQ Hoshi hancurkan sih. Yap, oke. Lord siap untuk menabrak ke dalam area dari base tadi, tapi barusan Finnya mulai masuk ke bagian depan dan juga ada follow up damage begitu baik. Plus high ground utama mereka langsung menghilang pula dari Kokos. Ini ada kesempatan yang sangat besar untuk RRQ Hoshi bisa langsung menyelesaikan ke arah game yang pertama. Karena untuk Esmeralda ya satu-satunya yang sangat tebal yang diharapkan bisa ngebadan rekan-rekannya pun menjadi korban, dan juga Skylar begitu free untuk bisa menghantarkan damage-nya. 2 untuk nothing, disusul dengan ada base turret yang harus direnggut oleh anak-anak RRQ Hoshi. Mereka tahu betul kalkulasi untuk mundur. Mereka tidak boleh greedy, merasa cukup puas, tapi tidak dengan Inner Turret yang satu ini. Akan menjadi tujuan lagi untuk RRQ Hoshi diruntuhkan. Terus sisa 2 base melihat dari segi item dari Skylar sendiri ini jadi Golden Staff, template item dari sisi Cloud sendiri, Demon Hunter Sword untuk Armor Breaker, penetrasi dari Malefic Roar, Aeros Belt, mengarah ke Hero Mortality untuk life insurance ketika dia terlalu dalam maju ke area depan. Tapi dari sisi Parsha di sini sebagai high ground defense dia juga udah cukup untuk mengandalkan damage yang diberikan ya melalui Clock of Destiny dan adanya Lightning Truncheon. Tapi Clay dia juga udah mampu untuk kasih damage panas dingin sih, dan efek slow dengan ada dia 1 buah Glowing One dan Ice Queen One yang sudah masuk ke area kantong dari seorang Clay sendiri. Yap, itu dia tadi sebuah setup yang sangat-sangat baik yang dihasilkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Mereka sekarang jauh lebih sabar, mereka tarik mundur lagi, mereka tunggu lagi semua momennya. Skylar diberikan makan terlebih dahulu, ada orange buff yang siap untuk diamankan. Lalu ada terlihat monster jungle lainnya guna untuk bisa mempertahankan terus dari Art of Teferi yang dimiliki, tapi Finn dan juga Clay berjalan bersamaan mencoba untuk nge-zoning. Hey, I'm Opeder yang gak kena ke arah siapapun. Hanya menarik oksigen once again. Dan RRQ Hoshi pun sama-sama coba untuk hold terlebih dahulu. Begitupun juga dengan Kokos. Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series menandakan Lord yang kedua telah hadir. Akankah Kokos memaksakan kontestasi dari perbedaan gold yang cukup signifikan? Ini akan bisa mendapatkan kerugian jika mereka memaksakan dan tidak mendapatkan posisi yang tepat. Tapi Skylar dengan item yang sudah dia kantongi menyumbangkan damage yang luar biasa besar, sehingga Lord nampaknya nggak bisa untuk dikontes oleh anak-anak dari Kokos. Yep, mau kemana tuh? Karena serangannya coba lihat. I'm offended, dia pun langsung connect ke Esmeralda, tapi Esmeralda untungnya masih bisa dipanggil dengan guiding yang dimiliki. Hanya saja di saat Yuzong landing disitulah semuanya akan sangat-sangat berkembang sekali. Dan juga Fredrin menjadi satu sosok terdepan guna untuk menemani rekannya pula, ngebadani rekan-rekannya, di mana Cloud dan juga Yif akan menjadi satu damage dealer tumpuan utama mereka. Mereka sudah mulai mengancang-ancangkan strategi untuk masuk ke area high ground defensif yang dimiliki oleh Kokos. Positifnya dari Kokos, mereka punya Fabians dengan area of effect yang luas. Tidaknya dia bisa tahan dari segi damage yang diberikan, tapi ini kalau kita bisa lihat minusnya badan yang dimiliki oleh Kokos tuh minim banget. Jadi ditambah lagi RRQ Hoshi sudah mulai memiliki damage yang melimpah. Mereka sudah mulai memasuki gerombolan wave dan ke area objektif 2 base turret yang dimiliki oleh Kokos, dan tanpa adanya penjagaan yang ketat bagi Kokos membuat 2 base-nya terbuka lebar dan jatuh begitu saja ke tangan RRQ Hoshi dan di follow up dengan damage yang diberikan. Yap, itu dia sebuah hal yang sangat-sangat baik. Namun untuk kali ini Real Elevation-nya malah berhasil untuk digagalkan. Hanya saja sudah ada 3 player yang berhasil dihancurkan pula dari Kokos. 4K atau mungkin bahkan wipe out. Itulah yang hampir saja terjadi karena Matildanya langsung diusir mundur sampai masuk ke dalam base utama mereka. Kemenangan untuk RRQ Hoshi di game yang pertama. Last match RRQ Hoshi take the game 1, dan itu dia victory presented by BCA yang berhasil diamankan oleh teman-teman RRQ. Tapi ingat, ini best of 2 series. Yap. Jadi masih ada kesempatan